Ex-Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina digulingkan dan kabur dari negara tersebut usai didemo habis-habisan oleh Gen Z. Pemicunya diduga karena polemik ekonomi dan dinasti politik. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa warga begitu marah pada pemerintahan Hasina? Selengkapnya kita bahas. Sudah berminggu-minggu protes besar terjadi di penjuru Bangladesh dan sedikitnya memakan 300 korban jiwa. Kerusuhan itu dipicu oleh keputusan Pengadilan Tinggi pada Juni 2024 yang membatalkan penghapusan sistem kuota pekerjaan pemerintah. Sistem kuota memberi 56% posisi pemerintah kepada kelompok tertentu, termasuk 30% untuk keturunan pejuang kemerdekaan Bangladesh 1971. Regulasi itu dianggap menghalangi peluang generasi muda. Kontroversi diperparah oleh banyaknya posisi kuota yang diberikan kepada pendukung partai berkuasa yang dipimpin Hasina, Liga Awami. Situasi memanas setelah Hasina menyebut mahasiswa sebagai rajakar atau kolaborator pro-Pakistan yang memicu serangan oleh Liga Chakra Bangladesh dan polisi. Batalion aksi cepat juga dikerahkan. Video kematian seorang mahasiswa Abu Sayyid menyebar dan memicu protes lebih besar. Diperkirakan 266 orang yang sebagian besarnya adalah mahasiswa tewas dalam protes ini. Imbasnya, pemerintah menutup sekolah dan universitas, memberlakukan jam malam, dan memutus akses internet serta telekomunikasi. Pemimpin kelompok mahasiswa ditangkap, namun gerakan non-kooperatif terus berkembang, menuntut pengunduran diri Hasina. Saat ini terdapat 577 WNI di Bangladesh. Seorang warga berinisial DO meninggal dunia di dalam hotel yang terbakar akibat kerusuhan. Ia tewas akibat menghirup terlalu banyak asap dari dalam hotel tersebut. Jenazah akan segera dipulangkan. KBRI Dhaka mengimbau agar WNI di sana tetap waspada. Terus, apa faktor yang memperparah kerusuhan ini? Selain protes kuota pekerjaan, banyak keluhan lain yang telah menumpuk terhadap pemerintah Bangladesh. Di bawah pemerintahan Hasina, sebenarnya Bangladesh mengalami pertumbuhan PDB yang sangat signifikan. Namun hal itu tidak diterjemahkan ke dalam kesejahteraan ekonomi bagi banyak warga Bangladesh. Kurangnya kesempatan kerja, isu ketimpangan, tingginya tingkat pengangguran di kalangan pemuda, hingga inflasi yang melonjak telah menjadi sumber ketegangan yang berkelanjutan. Dalam 10 tahun terakhir, tingkat pengangguran di Bangladesh cenderung fluktuatif. Namun, angka 5 tahun terakhir menunjukkan masih lebih tinggi daripada tingkat pengangguran di Indonesia. Menurut BPS, tingkat pengangguran di Indonesia pada Februari 2024 ada di angka 4,82%. Pada Senin 5 Agustus, ribuan warga menyerbu kediaman Hasina dan Istana Negara. Akhirnya, Hasina pun mengundurkan diri. Menurut ahli, Perang Kemerdekaan 1971 masih menjadi pusat identitas dan politik Bangladesh. Setidaknya pengunduran diri Hasina menandakan berakhirnya dinasti kekuasaan Liga Awami di Bangladesh untuk sementara waktu. Setelah kediamannya dikepung ribuan orang, Hasina meninggalkan negara tersebut dengan helikopternya. Lalu, kemana Hasina kabur? Ex-Perdana Menteri itu terbang dari ibu kota Dhaka ke India. India memiliki hubungan kuat dengan Bangladesh dan diyakini menawarkan jalur aman bagi Hasina. Namun, masih belum diketahui kemana arah Hasina setelah itu. Ada spekulasi dirinya akan pergi ke Inggris karena keponakannya menjabat sebagai anggota parlemen dari Partai Buruh Inggris. Situasi Bangladesh masih mencekam, parlemen pun dibubarkan. Militernya berniat mengisi kekosongan kekuasaan, namun mahasiswa pedemo menolak keras. Mereka mendesak seorang peraih Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, sebagai pemimpin pemerintahan sementara. Yunus telah lama dikenal sebagai pesaing politik Hasina. Pria berusia 84 tahun itu dianggap penyelamat bagi jutaan orang miskin di sana dengan program penggunaan pinjaman mikro yang dipeloporinya. Ia dikenal dunia internasional sebagai bankir bagi kaum miskin. Yunus pun menyatakan kesiapannya memimpin pemerintahan sementara di Bangladesh. Ia telah kembali ke Dhaka usai agendanya di Paris. Para pemimpin protes menyatakan visi yang jelas untuk pemerintahan yang inklusif, bebas korupsi, dan demokratis. Mereka enggan pemerintahan interim dibentuk tanpa keterlibatan dan masukan mereka. Namun, transisi politik semakin menantang dan bergejolak. Ada insiden penjarahan,
pembakaran, dan kekerasan di seluruh negeri, serta serangan terhadap warga Hindu. Meski demikian, aksi massal ini diharapkan mampu membuka jalan bagi perubahan besar dalam lanskap politik negara tersebut. Saat ini ada peluang baru bagi Bangladesh untuk memiliki suara dan wajah baru dalam politik yang mungkin muncul dari gerakan mahasiswa. Kumparan, bicara fakta lewat berita.